Halo Talabers, pastinya kamu sering banget kan melihat truk tangki Pertamina ini warawiri di jalan raya? Kalau nggak ada truk ini, tentunya pasokan BBM ke SPBU jadi tersendat. Jadinya kamu nggak bisa isi bensin deh. Tapi tahu nggak sih, di balik tugasnya yang mengantar bahan bakar dari terminal bahan bakar menuju stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, ada fakta-fakta menarik tentang kendaraan raksasa ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kamu nggak pernah melihat truk ini isi BBM? Atau kenapa ukurannya berbeda-beda bakal kita jawab di sini. Nah, biar wawasan kamu makin luas, yuk simak videonya sampai habis. Di jalan yang lajurnya lebih dari 2 sih, mungkin gampang-gampang aja buat nyalip truk ini. Tapi kalau udah di jalan yang 2 arah terus berbelok-belok pula, siap-siap deh, kamu bakal nunggu lama banget buat dapat kesempatan mendahuluinya. Ya wajar aja sih, soalnya namanya juga truk, pasti dimensinya berukuran raksasa. Ambil contoh truk tangki paling umum yang 10 roda. Lebar truk ini kurang lebih sekitar 2,5 meter. Tentu saja, badan segede gambot ini bakal nutupin pemandangan kamu ke depan buat nyalip. Belum lagi panjangnya yang berkisar 8,5 hingga 9 meter lebih. Bikin kamu rasanya dongkol banget karena butuh ancang-ancang biar tenaga mesin mobilmu cukup buat nyalipnya. Itu belum termasuk tinggi yang bisa 3 meter loh. Tunggu dulu. Kalau kamu pikir itu udah yang paling besar, masih ada truk tangki 18 roda yang lebih besar lagi. Tapi kalau kamu punya kesempatan buat nyalip truk ini, jangan asal main gaspol aja ya. Soalnya truk ini punya banyak banget blind spot atau titik buta, dikarenakan ukurannya yang super besar. Blind spot itu apa sih? Blind spot adalah bidang pandang yang tidak dapat terlihat oleh pengemudi dari dalam kabin dan melalui kaca spion dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah dimensi kendaraan. Kalau mobil atau motor kamu nggak kelihatan sama pengemudi truk tangki ini, bisa-bisa terjadi kecelakaan fatal loh. Oleh sebab itu, pastikan kamu selalu berada di luar blind spot tersebut untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, kalau kamu udah benar-benar yakin keadaan aman buat nyalip, biasakan membunyikan klakson atau memberi lampu dini ya, biar pengemudi truknya tahu kalau ada kendaraan yang bakal nyalip. Maklum, pengemudi kendaraan besar gini nggak bakal bisa melihat keadaan sekeliling 360 derajat. Uang mobilnya segede gaban. Masih berkaitan sama dimensi tadi. Kapasitas dari truk tangki bahan bakar juga berbeda-beda loh. Kapasitas ini dibedakan karena beberapa faktor yang melatar belakangi. Contohnya adalah kebutuhan SPBU yang berbeda-beda. SPBU di kota A belum tentu butuh pasokan BBM yang sama dengan kota B. Itulah alasan mengapa truk ini dibedakan kapasitasnya untuk mengoptimalkan distribusi. Selain itu, akses menuju SPBU nggak selamanya ramah sama kendaraan berukuran super besar. Jadi, tentu butuh kendaraan berdimensi lebih mungil untuk menjangkaunya. Kapasitasnya pun dibedakan dari yang terkecil 8.000, 16.000, 24.000, 32.000 hingga yang terbesar 40.000 liter. Itu baru tangki BBM loh. Beda lagi hitungannya kalau kita ngomongin truk tangki LPG yang tersedia dalam kapasitas 13 dan 15 ton. Tapi menariknya, tangki ini sebenarnya punya volume lebih besar dari kapasitas yang tertera. Soalnya ada standar prosedur yang bakal kita jelasin nanti. Kalau kamu pikir kapasitas tangki yang tadi itu buat satu jenis BBM aja, kamu salah. Soalnya dalam tangki berbentuk square oval ini ada dinding penyekat yang membagi-bagi tangki ini ke dalam beberapa segmen. Jadi sekat ini memungkinkan satu truk tangki membawa beberapa jenis BBM hanya dalam satu kali muat. Misal, dalam tangki yang kapasitasnya 24.000 liter, ada 8.000 liter Pertalite, 8.000 Pertamax, dan 8.000 Pertamina Dex. Hal itu dilakukan lagi-lagi buat mengakomodir kebutuhan SPBU yang beragam. Masa mau refill 3 jenis BBM tadi harus datengin 3 truk yang berbeda? Kan gak efisien. Selain sebagai pemisah antara jenis BBM yang berbeda-beda, sekat ini juga berfungsi agar truk tangki ini stabil di jalan. Sesuai sama sifat benda cair yang mengikuti wadahnya, BBM bakal bergerak ke sana kemari ketika truknya jalan.
Soalnya, kalau tangkinya polos nggak pakai sekat, gaya yang ditimbulkan sama BBM di dalam tangki bakal mempengaruhi laju truk yang jadi nggak seimbang dan sulit dikontrol. Kalau ada sekatnya gini kan enak, truk jadi stabil karena gaya yang ditimbulkan cairan BBM di dalam nggak begitu besar. Fenomena fisika ini dinamakan liquid surge. Sejalan sama pembahasan kapasitas dan sekat-sekat tadi, Pertamina punya standar prosedur yang sangat ketat. Iya, berhubung muatan yang dibawa truk ini merupakan benda yang mudah banget terbakar dan meledak, tentunya keselamatan jadi aspek paling utama. Misalnya, tangki ini sebenarnya punya volume lebih besar dari kapasitas yang tertera. Sebab, tangki tidak boleh terlalu penuh saat diisi. Dikhawatirkan apabila terisi penuh, truk bakal memiliki titik gravitasi terlalu tinggi sehingga rawan terbalik. Truk ini juga akan diinspeksi setiap harinya untuk meminimalisir kecelakaan, terutama di bagian sistem rem. Kan bahaya banget, kalau misal remnya belum terus nabrak, kan bisa meledak. Ih, amit-amit deh ya. Selain itu, truk tangki ini nggak boleh melaju melebihi kecepatan 60 km per jam saat kondisi kosong, atau 40 km per jam dalam kondisi terisi penuh. Nggak heran kalau kamu nggak pernah ngeliat truk ini ugal-ugalan. Wong sopirnya profesional semua. Mereka adalah orang-orang terpilih yang keterampilan mengemudinya sudah teruji. Misal, pengemudi truk tangki ini tidak boleh berakselerasi tiba-tiba ataupun berhenti secara mendadak. Selain supaya nggak menimbulkan kecelakaan, muatannya juga nggak berguncang kebanyakan. Bayangin deh, kalau truk ini tiba-tiba ngerem, pastinya BBM di tangkinya akan mendorong truk ini ke depan. Bisa-bisa nubruk kendaraan di depan kan? Tunggu. Ada satu hal lagi yang jadi prosedur pengoperasian truk tangki ini yang mungkin nggak kamu sadari. Yap, kamu nggak bakal pernah ngeliat truk ini isi BBM di SPBU pada umumnya. Soalnya, truk-truk ini telah diisi penuh di stasiun yang khusus melayani kebutuhan kendaraan operasional distribusi. Oh, jadi gitu. Sadar nggak sih kalau truk tangki yang beredar itu punya dua jenis warna, merah putih yang paling sering ketemu, serta ada juga yang berwarna biru putih. Ternyata warna-warna itu nggak sembarangan digunakan loh. Diferensiasi warna tersebut berdasarkan tujuan penggunaan dari truk itu sendiri. Truk berwarna merah putih akan mengantarkan BBM baik berupa bahan bakar bensin atau bahan bakar diesel menuju stasiun pengisian bahan bakar umum di terminal bahan bakar. Biasanya, truk ini merupakan aset langsung oleh PT Pertamina Persero. Lain halnya truk berwarna biru yang khusus mendistribusikan BBM untuk kebutuhan industri seperti pabrik dan pembangkit listrik. Biasanya, perusahaan pengelola atau pemilik akan tertera di sisi samping tangki. Ada yang baru tahu nggak? Secara umum nggak ada perbedaan signifikan truk tangki yang beredar di Indonesia maupun yang digunakan di luar negeri. Paling cuma tambahan fitur-fitur yang sebenarnya bagus juga buat diterapin di sini. Seperti contoh GPS buat membantu pengemudi menemukan arah yang tepat. Kali aja baru pertama kali jalan ke SPBU tersebut. Selain itu, GPS ini juga bisa dipantau dari kantor buat mengetahui posisi dari truk. Ada juga alat khusus yang bisa memantau cara mengemudi sang supir. Dan gak kalah penting, alarm saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana nih Auto Lovers? Udah tahu banyak kan tentang mobil tangki?